teman semua, perkenalkan nama saya Jody. Saya ingin membagikan video tutorial mengenai cara membuat VoIP menggunakan Asterix dan juga Zoiper. Untuk testingnya ini, saya akan menghubungkan handphone saya dan juga laptop fisik saya dengan cara telepon satu sama lain. Untuk spesifikasi dari laptop saya ini sendiri, saya menggunakan Toshiba C605 dengan RAM 4 GB, dan juga untuk VGA-nya sendiri itu Intel, dan juga prosesornya juga Intel. Untuk handphone saya yang saya gunakan ini yaitu handphone Nokia 6 lebih tepatnya, dengan RAM 3 GB. Untuk video tutorialnya berikut ini. Pertama, tahap yang dilakukan yaitu, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, untuk OS yang saya gunakan ini yaitu Lubuntu versi 19.10 ya. Untuk Lubuntu ini sendiri masih termasuk bagian dari Ubuntu dia. Kita buka terminal, kemudian kita install Asterix-nya. Sebelum itu kita lakukan apt-get update dulu untuk mendapatkan repositori yang terbaru serta mendapatkan versi Asterix yang terbaru. Nah, kita masukkan passwordnya. Kita tunggu sampai proses update selesai. Nah, sudah selesai. Kemudian kita install Asterix-nya. Nah, kita kita tunggu prosesnya sampai selesai ya. Nah, untuk Asterix-nya sendiri ini digunakan untuk server VoIP-nya. Jadi dia yang memberikan dial number, baik username maupun passwordnya, untuk menghubungkan ke dalam jaringan telepon itu sendiri. Masih kita tunggu ya sampai selesai. Nah, jika sudah selesai, kemudian kita langsung lakukan konfigurasi. Jangan lupa sudonya agar bisa kita modify. Nano etc Asterix, kemudian sip.conf, kita konfigurasi SIP-nya. Nah, kemudian kita bikin sintak di baris baru. Yang pertama itu general. Kalau general ini wajib untuk kita inisialisasi di Asterix-nya itu. Nah, kita masukkan portnya. Portnya itu 5060 ya. Nah, kemudian bind address-nya. Untuk bind address-nya sendiri saya masukkan 0000, dan yang terakhir itu konteks. Nah, konteksnya ini saya masukkan others. Nah, selanjutnya itu saya memasukkan username, bisa dial number atau yang kita bisa sebut dial number. Nah, saya masukkan 1001. Akan tetapi ini bebas, tidak ada batasan asalkan berbeda antara user satu dengan user lainnya. Nah, selanjutnya saya masukkan tipenya. Untuk tipenya sendiri itu friend. Nah, selanjutnya konteks. Konteksnya itu my phones. Nah, selanjutnya itu secret. Untuk secretnya ini maksudnya itu password saat kita memasukkan akunnya itu, pas kita masuk ke dalam Zoiper-nya itu sendiri. Nah, setelah itu hostnya. Untuk hostnya itu saya masukkan dynamic. Nah, selanjutnya itu kurang lebih sama, akan tetapi saya masukkan ini 1002. Nah, tipenya friend.
konteks my phones, secretnya 1234, terus hostnya itu dynamic. Nah setelah itu kita save dengan cara exit dulu, kita yes save, terus enter. Nah kita save dan exit. Nah selanjutnya itu kita konfigurasi extensionnya. Nah sama di baris baru juga kita tambahkan others. Selanjutnya itu my phones untuk konteks yang sebelumnya itu. Nah kemudian extend. Nah kita masukkan dah dial numbernya itu atau si user kita sebutnya. Kemudian dial SIP 1001. Nah terus yang kedua yang untuk handphone. Jadi saya menggunakan 1001 ini untuk laptop saya dan 1002 ini untuk handphonenya. Kemudian 1002 1 dial SIP 1002. Usahakan jangan ada typo, karena typo sedikit aja bakal bermasalah, entah pas kita saat menelponnya atau pas masuk sebagai login akunnya. Nah kemudian kita exit, kita yes save, enter. Nah setelah itu kita lakukan restart service si asterisk ini dengan cara sudo service asterisk restart. Nah sudah. Nah setelah itu kita install Zoipernya. Untuk Zoipernya di laptop ini kita bisa download di zoiper.com ya. Di bagian download kalian bisa menginstal untuk Android juga bisa atau iOS juga bisa. Nah untuk saya sudah melakukan pendownloadan di bagian download sini. Nah di bagian sini ya, Zoiper 5 yang saya gunakan itu versinya. Kemudian saya ekstrak si Zoiper ini. Nah kita tunggu sampai selesai. Nah sudah selesai. Kemudian saya buka di GUI saja agar lebih mudah. Di download Zoiper 5. Nah kita buka execute in terminal. Nah kemudian akan loading. Kita continue as a free user. Maaf sebelumnya ini saya sudah pernah masukkan akun. Kita hapus saja. Nah kita masukkan yang dial tadi 1001 dan yang kedua ini IP servernya. Nah IP servernya itu berapa? Pertama jangan lupa kita koneksikan dengan HP yang sebelumnya ini. Jadi usahakan terhubung satu sama lain agar kita bisa saling teleponan. Nah untuk IP-nya kita cek. Nah di wireless saya ini IP yang didapat dari hotspot itu 43.193. Nah kita masukkan 192.168.43.193. Kemudian passwordnya seperti yang tadi sudah dikonfigurasi, yaitu 1234. Kemudian login. Next, kita skip aja. Nah akan terdetek di sini bahwa dia phone. Nah kita next.
Nah, maka kita akan ke tampilan awal seperti berikut. Nah, seperti ini ya tampilan awalnya. Kemudian untuk HP-nya sendiri bisa kalian lihat ya di atas sini, di layar atas ini. Pertama itu kita download, kita install di Google Play. Bisa ketikan dengan Zoiper aja, nanti akan ketemu. Kemudian kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Mungkin akan memakan waktu yang cukup lama ya. Nah, untuk si Zoiper Mobile ini juga tidak beda jauh untuk melakukan login akunnya, seperti si laptop ini. Pertama kita harus masukkan dial numbernya, terus add si IP server yang ini. Ini IP server, jadi tidak berubah. Soalnya saat kita mengatur server di Asterik itu menggunakan IP server ini. Nah, kita masih menunggu sampai prosesnya selesai. Sedikit lagi ya, 61%. Ya sudah 70%. Nah, udah masuk ke tahap penginstal dia. Jadi kurang lebih sedikit lagi prosesnya selesai untuk penginstalan ini. Nah, kemudian kita buka aplikasi Zoiper ini. Nah, kita agree and continue ya. Setelah itu kita skip aja ini. Kita yes. Ini apa aja yang kita tidak akan dapatkan fitur-fiturnya apabila kita menggunakan free ya. Kita yes. Kemudian kita masukkan username yang kedua tadi yang khusus untuk handphone 1002, add, masukkan IP servernya 192.168.43.193. Terus kita masukkan passwordnya 1234. Kita create. Kita next saja, kita skip ini. Nah, maka dia akan terfound. Kita finish. Kita izinkan aja dulu untuk sementara. Kita izinkan agar bisa melakukan teleponan dan lain-lainnya. Nah, kita testing. Saya akan mencoba telepon dari handphone saya ini ke PC saya. Nah, kita masukkan 1001. Kita telepon. Kita izinkan. Nah, maka di sini akan terlihat kalau ada incoming. Kita jawab saja. Nah, maka akan ada terdengar. Nah, kita matikan. Kita lakukan hal yang sebaliknya, yaitu dengan cara telepon dari sini. Kita masukkan 1002. Kita dial. Nah, maka di sini akan ada tulisan answer dan incoming call dari si 1001 ini. Kita jawab. Kita tes. Nah, terhubung kan? Mungkin itu saja tutorial dari saya. Jika ada kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.